Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berkesempatan teman-teman kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Saja izin menyampaikan aturan pembelajaran daring pada hari ini. Teman-teman pastikan fokus mengerjakan proyek, pastikan tuntas saat mengerjakannya, dan pastikan melapor jika sudah tuntas. Oke, sebelum kita mulai, Ustazah izin mengajak teman-teman semua untuk berdoa walaupun secara virtual. Yuk kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, hari ini kita berada di pertemuan sebelum PAS, bertemu di pembelajaran PAI mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak tahu Nabi Muhammad SAW? Nah, sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak-anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dan anak-anak keturunan Ismail. Lalu Allah memilih Quraisy dari anak-anak keturunan Kinanah. Kemudian Hashim dari anak-anak keturunan Quraisy dan memilihku dari anak keturunan Hashim. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nah, sekarang kita memasuki ke materi terkait kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dari mulai masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, masa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu ada yang terdapat namanya masa jahiliyah atau masa kebodohan, di mana pada masa ini orang terbiasa mabuk-mabukan, menyembah berhala, berjudi, merendahkan derajat wanita, dan melakukan keburukan lainnya. Jadi kebodohan-kebodohan yang ternyata sangat merugikan. Nah, pada masa seperti itu, pada masa yang ternyata sangat bodoh itu, kemudian lahirlah seorang anak bayi yang kelak akan menjadi panutan hidup manusia. Jadi saat masa seperti itu tiba-tiba lahir seorang anak bayi. Dan siapakah anak bayi tersebut? Kita lanjutkan ceritanya. Nah, ini masih terkait masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu ternyata lahirlah seorang bayi yang bernama Muhammad. Nah, beliau terlahir dari ibu Siti Aminah dan ayahnya Abdullah. Lahir pada 12 Rabiul tahun Gajah 12 April 571 Masehi di kota Makkah. Oke. Nabi Muhammad SAW ini lahir dalam keadaan yatim karena memang ayahnya wafat ketika beliau masih berumur 2 bulan dalam kandungannya. Saja izin membuka referensi. Di sini perlu kita ketahui bahwa tanggal lahirnya yaitu 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa dikatakan tahun Gajah? Karena ini dia alasannya. Karena pada saat itu terjadi peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan Abrahah dari Habasyah. Nah, mereka menggunakan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, upaya pasukan bergajah itu digagalkan oleh serangan burung ababil. Terdapat pada surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Nah, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan atau ulat. Nah, pada kelahiran Nabi Muhammad SAW ini terjadi peristiwa-peristiwa seperti adanya api sesembahan masyarakat Majusi itu padam.
yang biasanya disembah, teman-teman. Kemudian jendela-jendela yang ada di istana Raja Kisra berjatuhan dan singgasananya bergoyang. Kemudian patung berhala sesembahan kaum Quraisy tiba-tiba jatuh dan sujud. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad mengalami masa kecil. Nah, di sini sekarang Ustazah sampaikan masa kecilnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki, nah kita lanjutkan dulu dari sini. Abdul Muthalib menyerahkan cucunya kepada Halimah bin Zuhaib As-Sadiyah untuk disusui. Jadi saat itu teman-teman, bangsa Arab itu mempunyai kebiasaan untuk menyusukan anak-anaknya kepada mereka perempuan yang berasal dari dusun atau desa. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena tujuannya agar memiliki tubuh yang kuat, kemudian bicaranya dengan bahasa yang fasih. Nah, karena memiliki kebiasaan seperti itu, Abdul Muthalib kakeknya menyerahkan cucunya kepada Halimah binti Zuhaib As-Sadiyah untuk disusui. Nah, Halimah ini adalah seorang perempuan dari Bani Sa'ad. Nah, Bani Sa'ad itu adalah sebuah kota ya teman-teman. Nah, sebelum disusui kepada Halimah, Siti Aminah itu menyusui Nabi Muhammad sendiri, hanya selama 3 hari. Nah, selama Nabi Muhammad SAW kecil tinggal bersama Halimah, perkampungan Bani Sa'ad di kampungnya Halimah itu mendapat berkah yang sangat luar biasa. Keberkahan apa yang didapat? Jadi tanah di sekitar kediamannya Halimah itu menjadi subur dan ternak-ternaknya pun menghasilkan susu yang melimpah. Kemudian di sini dirasakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW di perkampungan Bani Sa'ad ini merupakan, sebelumnya adalah daerah yang gersang. Setelah Nabi Muhammad datang, kemudian menjadi subur, menjadi ternaknya banyak. Nah, Nabi Muhammad ini ketika masa kecilnya memang dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad ini. Setelah 2 tahun kemudian, Halimah itu membawa Nabi Muhammad mengunjungi ibunya. Halimah memohon agar Nabi Muhammad lebih lama lagi diizinkan tinggal di Bani Sa'ad. Akhirnya Siti Aminah mengizinkan dan menyetujui selama 4 tahun Nabi Muhammad SAW bersama Halimah. Kemudian Nabi Muhammad dikembalikan kepada Siti Aminah. Saat dikembalikan tersebut kepada Siti Aminah, di sana terjadi suatu peristiwa pembelahan dada. Nah, suatu hari ada 2 malaikat yang datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan hatinya untuk membersihkannya agar hati beliau selalu bersih dan dari segala keburukan. Setelah dikembalikan kepada ibunya, Nabi Muhammad diasuh dengan penuh kasih sayang. Sehingga Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang anak yang sangat terpuji. Ya. Namun ketika usia 6 tahun, kita lanjutkan. Nah, di sini. Namun ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad itu diajak oleh ibunya berziarah ke makam ayahnya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dikenalkan oleh keluarganya, oleh Siti Aminah yang berada di Yasrib. Kemudian ditemani salah satu saudara yang bersebut Ummu Aiman. Beliau adalah seorang budak perempuan. Nah, setelah itu saat perjalanan pulang, setelah menemui keluarganya di Yasrib, saat perjalanan pulang, tepat di desa Abwa, Siti Aminah itu sakit keras, yang sampai akhirnya Siti Aminah meninggal di desa tersebut. Sehingga Ummu Aiman dan Nabi Muhammad pulang ke Mekah ditemani dengan Ummu Aiman dan kakeknya meninggal dunia saat Nabi berumur 8 tahun. Dan kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Itulah perjalanan Nabi Muhammad, teman-teman. Jadi sudah yatim sejak kecil.
Kemudian masa kenabian Nabi Muhammad SAW, diangkatnya menjadi nabi atau rasul. Nah, Nabi Muhammad ini memiliki karakter atau kepribadian yang sangat rajin, selalu membantu berdagang dan mengembala kambing saat itu. Ketika umur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke Syam dengan pamannya. Nah, kemudian mereka bertemu dengan pendeta bernama Bahira. Bahira ini melihat ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad, dan Bahira ini berbicara kepada pamannya Nabi Muhammad bahwa ternyata ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, pulanglah Nabi Muhammad dengan pamannya dan melanjutkan lagi berdagang, tapi tanpa ditemani Nabi Muhammad. Nah, dalam berdagang, Nabi Muhammad itu dikenal dengan karakter pribadi yang amanah dan jujur, sehingga memang diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu berdagang kembali. Saat Nabi Muhammad berdagang, lanjutkan. Saat Nabi Muhammad berdagang, itu semakin sukses ketika ternyata bertemu dengan seorang Ummul Mukminin, yaitu Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu adalah seseorang yang memiliki usaha, teman-teman. Siti Khadijah ini memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad untuk memimpin kafilah dagang miliknya. Nah, kemudian sampai akhirnya ke negeri Syam. Perdagangan Siti Khadijah ini sampai ke negeri Syam semakin besar hingga menghasilkan keuntungan yang besar pula. Itu karena memang berkat Nabi Muhammad juga yang membantu. Karena akhlak Nabi Muhammad ini, Siti Khadijah jatuh hati kepada beliau. Nah, sebaliknya, karena akhlak Siti Khadijah yang terpuji, beliau akhirnya menikahi Siti Khadijah. Jadi sama-sama senang terhadap akhlaknya. Ketika beliau menikahi Siti Khadijah di umur 25 tahun, beliau di sini adalah Nabi Muhammad. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 6 putra, ada Qasim, ada Abdullah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, Zainab dan Fatimah. Nah, kemudian dari perjalanan perdagangan itu kita sampai ke masa di mana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul. Ada ceritanya, teman-teman. Jadi, pada tanggal 17 Ramadan, ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hira untuk merenungkan dan memikirkan kerusakan yang terjadi di masyarakat, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Pada waktu itu, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk membaca ayat yang telah disampaikan kepadanya oleh malaikat Jibril. Namun Nabi Muhammad menolaknya dengan mengatakan, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian mengulanginya sebanyak 3 kali dan meminta agar Nabi Muhammad membacanya kembali. Tetapi jawabannya tetap sama. Lalu malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu Allah tersebut kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Kurang lebih begitu bunyinya, dan artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke. Ada kisah lanjutannya, teman-teman. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira ini, kemudian Nabi Muhammad itu merasa ada sesuatu gitu. Akhirnya pulanglah Nabi ke rumah
Beliau merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. Akibat dari peristiwa tersebut nih, ternyata saat datang Nabi meminta kepada istrinya yaitu Siti Khadijah agar memberikannya selimut. Akhirnya diselimutilah oleh Siti Khadijah dan menenangkan beliau atau menenangkan Nabi Muhammad. Nah, sejak saat itulah Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nah, di antaranya siapa saja beberapa orang yang pertama kali memeluk Islam. Ada Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ya, Utsman bin Affan, Zaid bin Haritsah, Talha, dan masih banyak lagi. Nah, kita ketahui bahwa keteladanan Nabi Muhammad diantaranya yaitu adalah jujur. Ya, jujur, tidak pernah menyembunyikan keadaan barang-barang dagangannya sampai akhirnya sukses. Kalau semestinya barangnya memang kurang bagus, Nabi Muhammad mengatakan bahwa barangnya kurang bagus. Kalau barangnya bagus, Nabi Muhammad mengatakan bahwa barangnya itu memang bagus. Nah, kemudian pemberani. Nabi Muhammad itu pemberani dan sangat luar biasa pemberaninya. Karena pada masa awal dakwahnya, beliau itu gagah, berani berdakwah untuk menyebarkan dan memperjuangkan agama Allah. Pada waktu itu ya, tokoh-tokoh kafir Quraisy menyembah berhala. Jadi bisa saja berbuat kejam kepada Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak merasa memiliki rasa takut. Kemudian keteladanan berikutnya yaitu adalah pemaaf. Beliau Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan dendam walaupun diperlakukan dengan perbuatan yang sangat menyakitkan sekalipun. Nah, beliau pernah dihina, disakiti oleh kafir Quraisy tapi tidak membuat dan tidak memiliki dendam. Kemudian penyayang. Nabi Muhammad itu memiliki pribadi yang sangat penyayang kepada seluruh makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Beliau sangat menyayangi keluarganya, sahabatnya, umatnya, tidak pernah menyakiti hewan dan merusak tumbuhan. Ya, jadi kesimpulannya pada video pembelajaran kali ini, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad sudah sepatutnya menjadi suri tauladan kita dibandingkan dengan idola-idola di dunia yang kita sebut, misal ada A, B, C, dan D. Padahal sebenarnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita bersama dalam setiap aspek. Teruslah perbanyak mengingat Allah, teman-teman. Sehingga ibrah yang bisa disimpulkan pada hari ini salah satunya adalah beberapa akhlak mulia yang harus diteladani dari Nabi Muhammad itu adalah sifat jujur, pemberani, pemaaf, dan penyayang. Jadi syukuri nikmat Tuhan yang sudah kita dapatkan dan pastikan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam upaya menjalani kehidupan ke depan. Hari ini Ustazah memiliki proyek untuk teman-teman, hanya memilih salah satu tema yang akan diceritakan ke dalam bentuk video dan kirimkan melalui Classroom. Usahakan teman-teman kirimkan di video dulu ya, baru dikirimkan secara japri jika ternyata tidak bisa. Begitu ya. Itu pilihannya ada kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Muhammad SAW, dan masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Baik, kita tutup dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah melihat video pembelajaran. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga dapat memahami informasi yang sudah Ustazah jelaskan. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.